Ningsi berdiri tenang di ruang tamu keluarga Li, sementara tatapan semua orang tertuju padanya. Su Ruixue berdiri di samping, matanya merah, penuh keluhan dan amarah yang tertahan. Suasana menjadi berat, seolah udara ikut menekan dada setiap orang yang ada di sana. Aunty, Uncel, suara Su Ruixue bergetar, sejak kecil kalian tahu aku seperti apa. Aku tidak pernah diperlakukan sehina ini. Tapi Ningsi memukulku, membawaku ke kantor polisi, dan membiarkanku ditahan beberapa hari. Apa aku pantas menerima perlakuan seperti itu? Ibunda Li mengerutkan kening. Ia menoleh ke Ningsi, nada suaranya lembut tapi penuh tanya. Kiki, kenapa kamu melakukan hal sejauh itu? Ningsi mengangkat kepala. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih dan tegas. Aku tidak menyangkal, Aunty. Aku memang memukulnya. Dan aku juga yang membiarkan polisi menahan dia. Ruangan langsung gaduh. Beberapa kerabat berbisik, sebagian memandang Ningsi dengan tidak percaya. Kenapa? Tanya Ayah Li dengan suara berat. Ningsi menarik napas panjang. Kenangan beberapa hari lalu kembali menyerbu, rasa sakit di lengan, suara kaca pecah di kliniknya, hinaan yang dilemparkan tanpa ampun. Karena dia datang membawa orang-orangnya, menghancurkan klinikku, dan mengancam hidupku. Aku hanya membela diri. Su Ruixue berteriak, kamu berbohong. Aku hanya ingin bicara baik-baik. Bicara baik-baik dengan puluhan bodyguard. Ningsi menatapnya lurus. Kalau kamera pengawas itu tidak ada, mungkin aku tidak berdiri di sini sekarang. Ruangan kembali hening. Saat itulah Li Yunsen melangkah masuk. Setelan hitamnya rapi, wajahnya dingin seperti biasa, tetapi ketika matanya jatuh pada Ningsi, ada sesuatu yang lembut berkilat di sana. Ia berdiri di samping Ningsi tanpa ragu, seolah itu adalah posisi alaminya. Ayah, Ibu, katanya tenang, masalah ini sudah jelas. Aku sudah melihat semua bukti. Kiki tidak salah. Su Ruixue membelalakkan mata. Yunsen. Kamu percaya wanita ini dibanding aku? Li Yunsen menoleh padanya. Tatapannya dingin, tak menyisakan sedikit pun nostalgia masa lalu. Aku percaya pada istriku. Kata itu, istri, membuat jantung Ningsi bergetar. Padahal mereka sama-sama tahu, pernikahan itu bermula dari kesepakatan. Kontrak tanpa cinta, tanpa janji masa depan. Namun di saat seperti ini, Li Yunsen menyebutnya dengan penuh keyakinan. Ibunda Li menghela napas panjang. Ruixue, cukup. Jika kamu memang tidak bersalah, hukum tidak akan menahanmu. Tapi kamu sudah keterlaluan. Su Ruixue terdiam, wajahnya memucat. Ia menatap Ningsi dengan kebencian sebelum berbalik pergi. Malam itu, Ningsi duduk sendirian di balkon kamar tamu keluarga Li. Angin malam menyentuh rambutnya, membawa dingin yang perlahan meresap ke tulang. Ia memeluk lututnya, pikirannya kacau. Apa kamu menyesal? Suara Li Yunsen terdengar dari belakang. Ningsi menoleh. Pria itu berdiri dengan segelas air hangat di tangannya. Ia meletakkannya di meja kecil lalu duduk tidak terlalu dekat. Aku tidak tahu, jawab Ningsi jujur. Kadang aku merasa, kalau aku tidak masuk ke hidupmu, semua ini tidak akan terjadi. Li Yunsen menatap lurus ke depan. Kamu salah. Kekacauan ini sudah ada jauh sebelum kamu datang. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku tidak pandai mengekspresikan perasaan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak suka melihatmu disakiti. Kata-kata sederhana itu justru membuat hati Ningsi terasa hangat. Ia menunduk, bibirnya bergetar. Pernikahan ini, awalnya hanya sandiwara. Aku takut, suatu hari kamu akan menyesal. Li Yunsen menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, Ningsi melihat kelelahan yang dalam di matanya. Luka lama yang belum sembuh. Aku sudah lama hidup dengan penyesalan. Menambah satu lagi tidak akan membunuhku. Hari-hari berlalu perlahan. Mereka tetap hidup dalam satu rumah, dengan jarak yang terjaga. Li Yunsen sibuk bekerja, Ningsi mengurus klinik dan neneknya. Namun hal-hal kecil mulai berubah. Li Yunsen selalu memastikan Ningsi sudah makan.
Ningsi diam-diam menyiapkan obat herbal untuk Li Yunsen yang sering sakit kepala karena kurang tidur. Cinta tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam perhatian kecil yang tidak diucapkan. Suatu malam, Nenek Li tiba-tiba menggenggam tangan Ningsi. Matanya yang biasanya kosong terlihat lebih jernih. "Kiki, kamu jangan pergi." Air mata Ningsi jatuh tanpa sadar. "Aku di sini, Nek." Li Yunsen berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu. Dadanya terasa sesak. Ia tiba-tiba sadar, ketakutannya yang paling dalam bukanlah kehilangan kebebasan, melainkan kehilangan wanita yang perlahan-lahan sudah masuk ke hatinya tanpa izin. Di luar, hujan turun perlahan. Dan di dalam rumah itu, dua orang yang terluka oleh masa lalu, perlahan belajar percaya, belajar bertahan, dan tanpa mereka sadari, mulai jatuh cinta dengan cara yang paling sunyi dan paling jujur. Hujan turun sepanjang malam itu, mengetuk jendela kamar dengan ritme pelan. Ningsi terbangun beberapa kali karena mimpi buruk yang sama, kenangan tentang masa kecilnya, ibunya yang sakit, ayah yang tak pernah membelanya, dan rumah Ning yang selalu terasa asing. Saat akhirnya ia benar-benar terjaga, fajar sudah menyingsing. Ia bangun perlahan, berjalan keluar kamar, dan mendapati dapur masih menyala. Li Yunsen berdiri membelakanginya, mengenakan kemeja rumah berwarna abu-abu, sedang menuang air panas ke dalam cangkir. Pemandangan itu terasa begitu nyata dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kebencian yang selama ini mengelilingi hidupnya. "Kamu bangun pagi sekali," kata Ningsi tanpa sadar. Li Yunsen menoleh. Sejenak, ia tampak terkejut, lalu wajahnya kembali datar. "Kebiasaan. Aku tidak bisa tidur lama." Ningsi mengangguk. Ada keheningan canggung di antara mereka. Keheningan yang belakangan ini sering muncul, tetapi tidak lagi terasa menekan. Lebih seperti ruang kosong yang aman. "Kamu masih memikirkan kejadian kemarin?" tanya Li Yunsen akhirnya. "Sedikit," jawab Ningsi jujur. "Aku takut keluargamu akan membenciku." Li Yunsen meletakkan cangkirnya. "Mereka mungkin ribut, tapi mereka tidak bodoh. Dan aku ada di pihakmu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dada Ningsi terasa hangat. Ia tersenyum kecil, senyum yang jarang ia sadari muncul sejak menikah dengan pria ini. Hari-hari berikutnya berjalan pelan namun stabil. Klinik Ningsi kembali beroperasi setelah diperbaiki. Anehnya, pasien justru semakin banyak. Beberapa datang karena mendengar keahliannya, beberapa lagi karena rasa penasaran. Ningsi bekerja dari pagi hingga malam, lelah tetapi puas. Li Yunsen sering menjemputnya, terkadang hanya duduk di mobil tanpa banyak bicara. Namun kehadirannya selalu tepat waktu, seolah ia takut Ningsi akan menghilang jika terlambat sedikit saja. Suatu sore, Ningsi keluar dari klinik dan mendapati Li Yunsen sedang berbicara dengan seorang pria paruh baya. Wajah pria itu terlihat tidak ramah. "Itu ayahku," gumam Ningsi pelan. Li Yunsen langsung menegang. Ia menoleh padanya. "Kamu mau aku mengusirnya?" Ningsi menggeleng. "Tidak, aku harus menghadapinya suatu hari." Ning Jiawei menatap Ningsi dengan senyum merendahkan. "Akhirnya keluar juga. Jadi ini klinik hebatmu. Kalau tidak ada urusan medis, silakan pergi," jawab Ningsi dingin. Ning Jiawei tertawa. "Aku dengar Divine Physician King Feng akan muncul di pesta koktail bulan depan. Kamu tahu siapa dia, kan? Jangan bilang kamu tidak tahu." Ningsi menatap ayahnya lama. Ada rasa lelah, bukan marah. "Aku tahu." "Kalau begitu," Ning Jiawei mendekat, "katakan padanya keluarga Ning menunggunya." "Jangan lupa, kamu tetap anak keluarga Ning." Li Yunsen melangkah maju, berdiri di antara mereka. "Dia istriku, dan dia tidak berutang apapun pada keluarga Ning." Tatapan Ning Jiawei mengeras, namun ia tidak berani berkata lebih. Ia mendengus lalu pergi, meninggalkan udara penuh ketegangan. Malam itu, Ningsi duduk di tepi ranjang, memandangi gelang giok pemberian Nenek Li. "Kadang aku merasa hidupku selalu ditarik kembali ke masa lalu." Li Yunsen duduk di sampingnya. "Masa lalu tidak bisa dihapus.
Tapi kamu bisa memilih sejauh apa ia mengikutimu. Ningsi menoleh padanya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Li Yunsen terdiam lama. Karena aku tahu rasanya tidak memiliki siapapun yang membelamu. Jawaban itu membuat Ningsi terdiam. Ia menyadari, di balik sikap dingin Li Yunsen, ada luka yang sama dalamnya dengan miliknya. Hari pesta koktail tiba. Gedung megah dipenuhi tokoh-tokoh penting. Ning Jiawei datang dengan penuh percaya diri, yakin hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Ningsi datang bersama Li Yunsen, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Saat lampu meredup, seorang pria naik ke panggung. Terima kasih telah datang. Izinkan saya memperkenalkan Divine Physician King Feng. Ruangan gempar. Ning Jiawei berdiri, wajahnya penuh senyum, siap menyambut. Namun pria di panggung melanjutkan, nama itu hanyalah sebuah gelar. Identitas saya yang sebenarnya. Ningsi berdiri perlahan. Aku Ningsi. Ruangan hening. Ning Jiawei membeku. Wajahnya pucat. Ningsi melangkah ke depan, suaranya tenang. Aku kembali ke negara ini bukan untuk balas dendam. Tapi jika ada yang mengira bisa memanfaatkanku, maka aku tidak akan diam. Tatapan Ning Jiawei kosong. Dunia yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Setelah acara itu, Ningsi berdiri di balkon gedung, gemetar. Semua terasa seperti mimpi. Li Yunsen mendekatinya dan menyelimutkan jaket di bahunya. Kamu hebat, katanya pelan. Ningsi menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku takut. Li Yunsen menatapnya dalam-dalam. Aku juga. Tapi kali ini, aku tidak ingin melarikan diri. Di bawah cahaya malam, tanpa janji besar atau kata cinta yang berlebihan, mereka berdiri berdampingan. Pernikahan yang dimulai dari keterpaksaan kini berubah menjadi ikatan sunyi, tumbuh perlahan, penuh luka, penuh harap, dan terasa semakin nyata setiap harinya. Malam setelah pesta koktail itu terasa panjang bagi Ningsi. Walaupun wajahnya tetap tenang di hadapan semua orang, jantungnya berdebar tanpa henti. Pengakuannya sebagai King Feng bukan hanya menjatuhkan Ning Jiawei, tetapi juga membuka pintu bagi masa lalu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di dalam mobil, perjalanan pulang terasa sunyi. Lampu jalan memantul di kaca, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan. Kamu menyesal. Suara Li Yunsen memecah keheningan. Ningsi menggeleng pelan. Tidak, hanya lelah. Rasanya seperti akhirnya berhenti berlari. Li Yunsen menggenggam setir lebih erat. Apapun yang terjadi setelah ini, aku ada. Kata-kata itu tidak dramatis, tapi Ningsi merasakannya sampai ke dasar hati. Ia menoleh, menatap profil wajah pria itu. Dingin, dewasa, dan tenang. Namun di balik itu, ada kehangatan yang tidak pernah ia temui pada siapapun sebelumnya. Keesokan harinya, berita tentang Divine Physician King Feng menyebar seperti api. Media berlomba-lomba mencari Ningsi. Klinik kecilnya tiba-tiba dikepung wartawan. Ningsi terpaksa menutup klinik sementara, bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin pasiennya terganggu. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan sesederhana dulu, kata Li Yunsen ketika melihat kerumunan dari kejauhan. Ningsi tersenyum tipis. Sejak lahir, hidupku memang tidak pernah sederhana. Namun tekanan tidak datang dari luar saja. Suatu sore, ketika Ningsi sedang duduk bersama Nenek Li di taman, wanita tua itu menatapnya lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Kiki, panggil nenek pelan, kalau suatu hari kamu ingin pergi, jangan khawatirkan Yunsen. Anak itu terlihat kuat, tapi hatinya rapuh. Ningsi tertegun. Nenek menggenggam tangannya. Aku sudah tua. Aku bisa melihat dengan jelas. Yunsen jatuh cinta padamu lebih cepat dari yang ia sadari. Kata cinta membuat Ningsi tercekat. Ia menunduk, takut perasaannya terbaca. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan kehadiran Li Yunsen menjadi begitu penting. Ia hanya tahu, setiap kali pria itu tidak ada, rumah terasa kosong. Malam itu, Ningsi tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan ke ruang kerja Li Yunsen. Lampu masih menyala. Pria itu duduk di depan meja,
menatap dokumen tanpa fokus. Kamu juga tidak tidur? Tanya Ningsi. Li Yunsen menggeleng. Aku memikirkan banyak hal. Ningsi berdiri di ambang pintu, ragu. Tentang aku. Li Yunsen menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara mereka. Tentang kita. Hening menyelimuti ruangan. Ningsi merasa dadanya sesak. Yunsen, pernikahan kita dimulai dari kesepakatan. Aku takut kalau perasaan ini tumbuh, aku akan kehilangan kendali. Li Yunsen berdiri, melangkah mendekat, tapi berhenti satu langkah darinya. Aku tidak akan memaksamu. Aku sudah pernah kehilangan seseorang karena terlalu mengikat. Nada suaranya rendah, penuh luka lama. Ningsi akhirnya mengerti. Wanita itu, yang meninggalkanmu. Li Yunsen mengangguk pelan. Dia pergi saat aku paling membutuhkan. Sejak itu, aku belajar menutup diri. Ningsi mengangkat tangan, ragu, lalu menyentuh lengan pria itu dengan lembut. Aku tidak menjanjikan selamanya. Tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Sentuhan itu sederhana, tapi Li Yunsen merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Ia menutup mata sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Ningsi mulai bekerja sama dengan beberapa rumah sakit besar, tapi ia tetap mempertahankan klinik kecilnya. Ia tidak ingin melupakan alasan awal ia belajar pengobatan. Li Yunsen mendukung semua keputusannya, bahkan ketika itu berarti ia harus mengalah dalam banyak hal. Namun Ning Jiawei tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan rumor, menuduh Ningsi memalsukan identitas King Feng. Tekanan publik kembali meningkat. Saham perusahaan Li ikut terguncang. Suatu malam, Ningsi berdiri di depan Li Yunsen dengan wajah pucat. Kalau aku pergi, semua ini akan berhenti. Li Yunsen langsung menatapnya tajam. Jangan pernah mengucapkan itu lagi. Aku tidak ingin menjadi beban, suara Ningsi bergetar. Li Yunsen mendekat, kali ini benar-benar menggenggam bahunya. Kamu bukan beban. Kamu adalah pilihanku. Air mata Ningsi jatuh. Selama hidupnya, tidak pernah ada yang memilihnya tanpa syarat. Ia akhirnya bersandar di dada Li Yunsen, membiarkan dirinya rapuh. Aku takut mencintaimu, bisiknya. Aku juga, jawab Li Yunsen jujur. Tapi mungkin, ketakutan yang sama berarti kita berjalan ke arah yang sama. Pelukan itu tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih. Tidak ada ciuman, tidak ada janji berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama terluka, saling menguatkan dalam diam. Beberapa minggu kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Bukti-bukti yang disiapkan Ningsi membuat tuduhan Ning Jiawei runtuh. Nama King Feng semakin dihormati. Namun kemenangan itu tidak membawa euforia, hanya kelegaan. Suatu pagi, Ningsi berdiri di dapur, menyiapkan sarapan. Li Yunsen memperhatikannya dari jauh. Pemandangan itu terasa terlalu hangat untuk sekadar pernikahan kontrak. Ningsi, panggilnya. Kalau suatu hari kontrak ini berakhir, apa kamu mau tetap tinggal? Tangan Ningsi berhenti sejenak. Ia tersenyum kecil tanpa menoleh. Kamu harus bertanya lagi. Nanti, saat aku sudah benar-benar yakin dengan hatiku. Li Yunsen tersenyum tipis. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tidak ada kepastian, tidak ada akhir yang tergesa-gesa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersedia menunggu. Dan bagi Ningsi, menunggu bersama seseorang yang mau bertahan bersamanya, sudah terasa seperti awal dari rumah yang selama ini ia cari. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang lembut. Ningsi berdiri di depan jendela, menatap taman belakang rumah keluarga Li yang masih basah oleh embun. Hatinya terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya, tetapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang terus berdenyut pelan, seperti perasaan yang belum berani ia beri nama. Li Yunsen sudah berangkat kerja lebih awal. Di meja makan hanya tersisa secangkir kopi yang sudah dingin dan catatan kecil bertuliskan singkat, makan yang teratur. Tulisan tangan pria itu rapi dan kaku, namun perhatian kecil itu membuat Ningsi tersenyum tanpa sadar. Ia kembali ke klinik siang itu. Pintu dibuka perlahan, aroma obat herbal menyambutnya.
Klinik ini adalah tempat ia bertahan selama bertahun-tahun, saksi luka dan harapannya. Namun kini, setiap sudut terasa berbeda. Seolah hidupnya benar-benar mulai bergerak maju. Di tengah kesibukannya, Ningsi menerima panggilan dari rumah sakit besar yang ingin bekerja sama secara resmi. Tawaran itu menggiurkan, tetapi juga berarti ia harus lebih sering muncul di hadapan publik. Aku butuh waktu memikirkannya, katanya sopan sebelum menutup telepon. Malamnya, ketika Li Yunsen pulang, Ningsi menceritakan hal itu. Mereka duduk berdampingan di sofa, jarak di antara mereka tidak sedekat biasanya, tapi juga tidak sejauh dulu. Kamu takut? Tanya Li Yunsen. Sedikit, jawab Ningsi. Semakin tinggi aku berdiri, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkanku. Aku lelah bertarung. Li Yunsen terdiam. Ia memahami kelelahan itu lebih dari siapapun. Kalau kamu mau menolak, tidak apa-apa. Aku tidak menikahimu untuk menjadikanmu simbol atau alat. Ningsi menoleh, menatapnya lama. Kenapa kamu selalu memberi ruang? Li Yunsen tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Karena aku tahu rasanya dikurung oleh ekspektasi orang lain. Kata-kata itu membuat Ningsi mengingat kembali masa kecil Li Yunsen yang sering ia dengar dari nenek. Anak yang dibesarkan dengan disiplin keras, dipersiapkan untuk menjadi pewaris tanpa pernah ditanya apa yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, nenek Li jatuh sakit. Kali ini kondisinya lebih serius. Ningsi hampir tidak tidur, menemani di rumah sakit, memantau setiap perubahan kecil. Li Yunsen terlihat tenang di luar, tapi Ningsi bisa merasakan kegelisahan yang ia tekan dalam-dalam. Saat malam semakin larut, Ningsi keluar sebentar ke lorong rumah sakit. Li Yunsen berdiri di sana, menatap jendela kosong. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di depanku, kata Ningsi pelan. Li Yunsen menutup mata sejenak. Aku takut. Pengakuan itu sederhana, tapi sangat berat baginya. Ningsi melangkah mendekat, menggenggam tangannya. Aku di sini. Ia tidak mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya hadir, dan itu cukup. Nenek Li melewati masa kritis. Ketika akhirnya sadar, ia memandang Ningsi dengan senyum lemah. Kiki, kamu sudah bekerja terlalu keras. Ningsi menahan air mata. Aku tidak apa-apa, Nek. Nenek mengalihkan pandangannya pada Li Yunsen. Anakku, jangan ulangi kesalahan masa lalu. Kalau kamu sudah memilih, peganglah erat. Li Yunsen mengangguk pelan. Tangannya menggenggam tangan Ningsi tanpa disadari. Setelah kejadian itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji resmi. Namun mereka mulai berbagi hal-hal kecil. Sarapan bersama, pulang lebih awal, berbicara tentang hari masing-masing. Perlahan, rumah itu terasa hidup. Suatu malam hujan turun deras. Listrik padam. Ningsi duduk di ruang tamu dengan selimut, cahaya lilin menari di wajahnya. Li Yunsen keluar dari kamar, berhenti ketika melihat pemandangan itu. Kamu takut gelap? Tanyanya. Sedikit, Ningsi tersenyum malu. Waktu kecil, kalau mati lampu, aku selalu sendirian. Li Yunsen duduk di sampingnya. Kamu tidak sendirian sekarang. Hujan semakin deras. Dalam keheningan itu, Ningsi bersandar di bahu Li Yunsen. Tidak ada gerakan menolak. Pria itu hanya diam, membiarkan bahunya menjadi tempat bersandar. Aku mungkin akan menerima kerja sama rumah sakit itu, kata Ningsi tiba-tiba. Bukan karena ambisi, tapi karena aku ingin lebih kuat. Agar suatu hari nanti, kalau aku berdiri di sampingmu, aku tidak merasa lebih rendah. Li Yunsen menoleh, menatapnya lama. Kamu tidak pernah lebih rendah. Ningsi tersenyum. Tapi aku ingin merasa setara. Beberapa bulan berlalu, Ningsi mulai dikenal luas, tapi ia tetap rendah hati. Rumor dan gosip masih ada, terutama dari keluarga Ning, namun ia tidak lagi terluka seperti dulu. Ia belajar memilih mana yang layak ia dengar. Suatu sore, Li Yunsen pulang lebih awal. Ia berdiri di depan Ningsi yang sedang merapikan berkas. Ada apa? Tanya Ningsi. Li Yunsen tampak ragu, lalu berkata,
kontrak pernikahan kita akan habis 3 bulan lagi. Ruangan terasa hening. Aku tahu, jawab Ningsi pelan. Aku tidak lupa. Lee Yunsen menatapnya. Aku tidak ingin memperpanjangnya dengan alasan apapun. Ningsi mengangkat kepala. Lalu, aku ingin kamu tinggal, bukan sebagai kewajiban. Hati Ningsi berdegup keras. Ia menunduk, napasnya tidak stabil. Aku belum tahu apakah aku siap. Lee Yunsen mengangguk. Aku akan menunggu. Tanpa batas waktu. Malam itu, Ningsi sulit tidur. Ia menyadari, ketakutan terbesarnya bukan lagi masa lalu, melainkan kehilangan apa yang sudah ia bangun sekarang. Cinta itu tidak meledak seperti api. Ia tumbuh seperti bara, hangat, perlahan, dan sulit dipadamkan. Di tengah gelap, Ningsi mengambil keputusan kecil dalam hatinya. Ia belum berani mengucapkannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membayangkan masa depan sendirian. Dan bagi Lee Yunsen, menunggu tanpa memaksa adalah satu-satunya cara ia tahu untuk mencintai. 3 bulan itu berlalu lebih cepat dari yang Ningsi bayangkan. Hari-harinya padat, penuh jadwal operasi, riset, dan pertemuan medis. Namun setiap kali ia pulang ke rumah keluarga Lee, ada rasa aman yang diam-diam menunggunya. Lampu teras yang selalu menyala. Suara langkah Lee Yunsen di lorong. Kehadiran yang tidak menuntut, tapi konsisten. Kontrak pernikahan mereka kini tinggal beberapa minggu lagi. Ningsi tidak pernah membicarakannya lagi sejak malam itu. Bukan karena lupa, melainkan karena semakin dekat waktunya, semakin ia takut pada jawabannya sendiri. Ia takut memilih, karena memilih berarti mempertaruhkan sesuatu yang nyata. Suatu malam, setelah pulang terlambat dari rumah sakit, Ningsi menemukan Lee Yunsen duduk di ruang tamu, jasnya masih rapi, dasinya belum dilepas. Di meja ada 2 cangkir teh yang sudah dingin. "Kamu menungguku?" tanya Ningsi. Lee Yunsen mengangguk. "Aku ingin memastikan kamu pulang dengan selamat." Ningsi terdiam. Ia melepas sepatunya, duduk perlahan di seberangnya. "Kamu tidak harus melakukan itu." "Aku mau," jawab Lee Yunsen singkat. Kata itu membuat Ningsi menggenggam tangannya sendiri. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Yunsen, bagaimana kalau nanti, setelah kontrak berakhir, kita berubah menjadi orang asing?" Lee Yunsen menatapnya lama. "Aku tidak takut menjadi asing. Aku takut kamu pergi tanpa pernah tahu perasaanmu sendiri." Ningsi mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Aku tumbuh dengan kehilangan. Setiap kali aku percaya, aku ditinggalkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan kalau kali ini aku yang jatuh lebih dulu." Lee Yunsen berdiri, melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak. "Aku tidak menjanjikan bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pergi tanpa penjelasan." Kejujuran itu terasa lebih berat daripada janji manis. Ningsi menutup mata. Dadanya terasa penuh. Beberapa hari kemudian, Ningsi menerima kabar bahwa ibunya yang sudah lama terpisah meninggal dunia di kota lain. Hubungan mereka tidak pernah hangat, namun darah tetaplah darah. Ningsi berdiri lama memandangi ponselnya, perasaan yang campur aduk antara sedih, hampa, dan rasa bersalah yang tak bernama. Lee Yunsen tidak banyak bicara. Ia hanya mengambilkan mantel, menyuruh sopir menyiapkan mobil, dan ikut menemani Ningsi ke pemakaman tanpa bertanya apapun. Di bawah langit mendung, Ningsi berdiri sendirian di depan nisan sederhana. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah habis jauh sebelum hari itu. "Aku selalu ingin menjadi anak yang baik," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi aku selalu gagal." Lee Yunsen berdiri di sampingnya. "Kamu sudah bertahan sejauh ini. Itu tidak pernah gagal." Di perjalanan pulang, Ningsi akhirnya menangis. Tangis yang sunyi, tertahan, tanpa suara. Lee Yunsen tidak memeluknya. Ia hanya membiarkan Ningsi bersandar di bahunya, memberikan ruang agar kesedihan itu keluar dengan caranya sendiri. Malam itu, Ningsi demam. Lee Yunsen menjaga di samping ranjang, mengganti kompres, memastikan ia minum obat. Dalam setengah sadar,
Ningsi menggenggam ujung lengan bajunya. Jangan pergi, gumamnya lirih. Li Yunsen membeku. Lalu dengan suara rendah, ia menjawab, aku di sini. Pagi harinya, Ningsi terbangun dengan kepala berat, tapi demamnya sudah turun. Ia mendapati Li Yunsen tertidur di kursi, jasnya tergantung sembarangan, rambutnya sedikit berantakan. Pemandangan itu membuat dadanya terasa nyeri dengan cara yang aneh. Ia menyadari sesuatu dengan jelas. Ia sudah jatuh cinta. Kesadaran itu tidak datang dengan kegembiraan, melainkan ketakutan yang tenang. Cinta berarti menyerahkan kelemahannya pada orang lain. Dan itu bukan hal yang mudah bagi seseorang yang seumur hidup belajar bertahan sendiri. Hari penandatanganan akhir kontrak tiba. Dokumen itu tergeletak di atas meja kerja Li Yunsen. Tanggalnya jelas, syaratnya sederhana. Satu tanda tangan, dan semuanya berakhir secara resmi. Ningsi berdiri lama di depan meja itu. Tangannya gemetar saat memegang pena. Kamu tidak perlu memutuskan hari ini, kata Li Yunsen pelan. Ningsi menggeleng. Kalau tidak hari ini, aku akan terus bersembunyi. Ia meletakkan pena, lalu mengangkat kepala. Yunsen, aku tidak tahu bagaimana menjadi istri yang sempurna. Aku membawa terlalu banyak luka. Li Yunsen menatapnya. Aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin seseorang yang mau tinggal. Ningsi menarik napas panjang. Kalau aku tinggal, aku ingin tinggal sebagai diriku sendiri. Bukan karena kontrak, bukan karena rasa terima kasih, dan bukan karena kasihan. Li Yunsen mengangguk. Itu satu-satunya alasan yang ingin ku dengar. Hening panjang menyelimuti ruangan. Perlahan, Ningsi mendorong dokumen itu ke samping. Aku belum bisa menjanjikan selamanya, katanya dengan suara bergetar, tapi aku ingin mencoba berjalan bersamamu. Tanpa kontrak, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Li Yunsen tersenyum dengan jelas. Senyum yang tidak dingin, tidak tertahan. Bagiku, katanya pelan, itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan dramatis. Hanya dua orang yang duduk berdampingan, merasakan kelegaan yang sunyi. Malam itu, Ningsi tidur di kamar yang sama dengan Li Yunsen, bukan sebagai kesepakatan, melainkan pilihan. Mereka berbaring dengan jarak kecil di antara mereka, mendengarkan napas masing-masing. Aku masih takut, bisik Ningsi. Aku juga, jawab Li Yunsen. Tapi aku tidak ingin takut sendirian lagi. Di luar, angin malam berembus pelan. Tidak ada janji masa depan yang pasti. Tidak ada kepastian bahwa luka lama tidak akan kembali terasa. Namun untuk pertama kalinya, Ningsi merasa, jika harus jatuh, ia tidak akan jatuh sendirian. Dan bagi Li Yunsen, wanita di sampingnya bukan lagi bagian dari rencana hidupnya, melainkan pilihan yang ia buat dengan sepenuh hati, perlahan, dan tanpa paksaan. Waktu berjalan, tidak lagi diukur oleh tanggal kontrak atau pasal perjanjian, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang tumbuh diam-diam di antara mereka. Pagi hari, Ningsi mulai terbiasa menemukan secangkir kopi hangat di meja dapur, dengan kadar gula yang pas, tidak pernah salah. Ia tidak pernah bertanya sejak kapan Li Yunsen menghafalnya. Ia hanya meminumnya sambil menatap jendela, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak langsung berubah menjadi pasangan yang mesra. Tidak ada kata, aku cinta kamu, yang diucapkan tergesa-gesa. Hubungan mereka bergerak perlahan, seolah keduanya sama-sama berhati-hati agar tidak melukai yang lain. Namun justru dalam kehati-hatian itulah, keintiman tumbuh. Suatu sore, Ningsi pulang lebih awal dari rumah sakit. Ia mendapati rumah sunyi, kecuali suara air dari kamar mandi. Ia ragu sejenak, lalu duduk di sofa, membuka ponsel untuk mengalihkan pikirannya. Beberapa menit kemudian, Li Yunsen keluar dengan kemeja rumah berwarna abu-abu, rambutnya masih sedikit basah. Pandangan mereka bertemu. Ada jeda singkat, canggung, namun hangat. Kamu pulang cepat, kata Li Yunsen. Ada operasi yang dibatalkan, jawab Ningsi. Li Yunsen mengangguk. Aku bisa masak makan malam. Ningsi tersenyum kecil. Aku bantu. Di dapur,
mereka berdiri berdampingan. Tidak saling menyentuh, tapi jarak itu terasa lebih dekat dari sebelumnya. Saat Li Yunsen memotong sayuran, Ningsi menyadari bekas luka tipis di pergelangan tangannya. Itu, tanyanya tanpa sadar. Li Yunsen berhenti sejenak. Kecelakaan lama. Nada suaranya tenang, tapi Ningsi tahu itu bukan seluruh kebenaran. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, kalau suatu hari kamu ingin bercerita, aku akan mendengarkan. Li Yunsen menoleh padanya. Tatapannya lembut, seolah sesuatu di dadanya mengendur. Terima kasih. Malam itu, mereka makan dengan tenang. Setelahnya, Ningsi duduk membaca jurnal medis, sementara Li Yunsen bekerja dengan laptopnya. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang tidak menekan. Tiba-tiba, ponsel Li Yunsen bergetar. Wajahnya berubah saat membaca pesan itu. Ada apa? Tanya Ningsi. Dewan direksi ingin mengadakan jamuan keluarga minggu depan, jawabnya pelan. Mereka ingin melihatmu. Ningsi terdiam. Ia tahu, sejak awal, keberadaannya di sisi Li Yunsen bukan hanya persoalan perasaan, tapi juga politik keluarga dan perusahaan. Kamu tidak harus ikut, tambah Li Yunsen cepat. Aku bisa menolak. Ningsi menggeleng. Tidak, kalau aku memilih tinggal, aku tidak bisa terus bersembunyi di belakangmu. Li Yunsen menatapnya lama. Mereka tidak ramah. Aku juga bukan orang yang mudah digoyahkan, jawab Ningsi, meski di dalam hatinya ada getaran kecil. Hari jamuan tiba. Rumah utama keluarga Li berdiri megah, dingin, penuh sejarah dan penilaian diam-diam. Tatapan para kerabat menyapu Ningsi dari ujung kepala hingga kaki. Senyum mereka sopan, tapi mata mereka penuh perhitungan. Jadi ini istri kontrak itu. Bisik seseorang, cukup keras untuk didengar. Ningsi mendengarnya. Tangannya menegang, namun sebelum ia bisa bereaksi, Li Yunsen menggenggam tangannya dengan mantap. Istriku, katanya jelas, suaranya datar tapi tegas. Dan pilihan hidupku. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Seorang wanita paruh baya, bibi Li Yunsen, tersenyum tipis. Kontrak atau tidak, Yunsen, kamu tahu keluarga ini tidak menerima hubungan tanpa dasar yang jelas. Ningsi menarik napas, lalu melangkah sedikit ke depan. Kalau yang Anda maksud dasar adalah status dan keuntungan, saya memang tidak memilikinya. Tapi kalau dasar yang Anda cari adalah kesediaan untuk bertahan dan bertanggung jawab, saya tidak kalah dari siapapun. Tatapan-tatapan itu berubah. Ada yang terkejut, ada yang meremehkan, ada pula yang diam. Menilai ulang, Li Yunsen menatap Ningsi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berdiri sejajar dengannya, bukan di depan atau di belakang. Jamuan itu berakhir tanpa keributan besar, namun Ningsi tahu, ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian, rumah sakit tempat Ningsi bekerja menerima tekanan mendadak dari investor yang juga memiliki hubungan dengan keluarga Li. Posisi Ningsi dipertanyakan. Proyek risetnya terancam dihentikan. Ningsi pulang dengan wajah pucat. Li Yunsen langsung tahu ada yang salah. Aku bisa menyelesaikannya, katanya setelah mendengar semuanya. Ningsi menatapnya tajam. Jangan, ini tidak adil. Aku tidak ingin berdiri di sisimu karena kekuasaanmu, potong Ningsi. Kalau aku jatuh, biarkan aku jatuh karena pilihanku sendiri. Li Yunsen terdiam. Ia melihat keteguhan di mata Ningsi, dan menyadari bahwa mencintainya berarti menghormati batas itu. Aku akan tetap di sini, katanya akhirnya. Tanpa campur tangan. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Malam itu, Ningsi duduk di balkon, memandangi lampu kota. Li Yunsen menyusul, membawa 2 cangkir teh. Apa kamu menyesal? Tanya Li Yunsen. Ningsi menggeleng perlahan. Takut, iya. Menyesal, tidak. Ia menoleh padanya. Yunsen, kalau suatu hari aku memilih jalan yang tidak mudah bagimu, apa kamu akan membenciku? Li Yunsen menatap jauh ke depan. Aku mungkin akan sakit, tapi aku tidak akan membencimu. Cinta bukan tentang memiliki jalan yang sama, tapi tentang tidak saling menarik mundur. Kata-kata itu membuat mata Ningsi memanas.
Untuk pertama kalinya, ia bersandar sepenuhnya pada bahu Li Yunsen, tanpa ragu, tanpa berpikir tentang esok hari. Di balik ketenangan itu, badai belum usai. Keluarga, kekuasaan, masa lalu, dan ambisi masih menunggu di depan. Namun kini, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Bukan karena kontrak, bukan karena kewajiban, melainkan karena dua orang yang, meski penuh luka dan ketakutan, memilih untuk tetap tinggal di sisi satu sama lain, hari demi hari, langkah demi langkah. Tekanan itu tidak mereda, justru berubah bentuk, lebih halus, lebih licik, dan lebih melelahkan. Di rumah sakit, Ningsi mulai merasakan perubahan kecil yang tidak kebetulan. Jadwal operasinya dikurangi tanpa penjelasan jelas. Proposal riset yang sudah disetujui tiba-tiba dikembalikan dengan catatan revisi yang berulang-ulang. Rekan kerja yang dulu ramah kini menjaga jarak, seolah takut terseret sesuatu yang tidak terlihat. Ningsi memahami permainan ini. Ia pernah melihatnya dari jauh, namun kini berada tepat di tengah pusarannya. Suatu malam, ia pulang dengan langkah berat. Li Yunsen sedang menunggunya di ruang makan, laptop tertutup, seolah sengaja tidak ingin menyibukkan diri saat ia datang. "Kamu makan malam?" tanyanya. Ningsi menggeleng. "Aku tidak lapar." Li Yunsen berdiri, menahan Ningsi saat ia hendak masuk kamar. "Kamu berbohong." Ningsi menatapnya. "Lelah. Aku tidak ingin kamu merasa harus melindungiku." "Aku tidak merasa harus," jawab Li Yunsen pelan. "Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan." Kalimat itu membuat pertahanannya runtuh. Ningsi duduk, menunduk, dan akhirnya berkata, "Aku merasa sedang diuji untuk mundur dengan cara paling sopan. Tidak ada yang mengusirku secara langsung, tapi semua pintu dibuat lebih berat untuk dibuka." Li Yunsen mengepalkan tangannya. "Ini karena aku, bukan hanya kamu," jawab Ningsi jujur. "Ini juga karena aku memilih tidak tunduk." Mereka diam lama. Di antara mereka, ada cinta yang tumbuh, namun juga kenyataan yang keras. Keesokan harinya, Ningsi menerima panggilan dari direktur rumah sakit. Ia dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana, duduk seorang pria asing, perwakilan investor baru. "Kami mengapresiasi kemampuan Anda," kata pria itu dengan senyum profesional. "Namun, kami berharap Anda bisa lebih fleksibel." Ningsi mengangkat kepala. "Fleksibel dalam hal apa?" "Dalam hal relasi," jawabnya samar. "Kadang, menjaga jarak dari urusan keluarga besar tertentu bisa menguntungkan karir." Itu bukan ancaman langsung, tapi Ningsi mengerti. "Saya dokter," katanya tenang. "Bukan pion politik." Wajah pria itu mengeras sedikit. "Kami harap Anda mempertimbangkannya." Malam itu, Ningsi tidak langsung pulang. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan pikirannya penuh. Ia berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku dingin, dan akhirnya menangis, bukan karena takut, tapi karena marah. Li Yunsen menemukannya hampir 1 jam kemudian. Ia tidak bertanya bagaimana, hanya duduk di sampingnya. "Aku ingin bertahan," kata Ningsi di sela isak. "Tapi aku juga tidak ingin kamu mengorbankan segalanya karena aku." Li Yunsen menoleh padanya. "Tahukah kamu apa yang paling membuatku takut?" Ningsi menggeleng. "Bahwa suatu hari nanti kamu pergi bukan karena tidak mencintaiku, tapi karena merasa tidak layak berada di sisiku." Ningsi terdiam. Air matanya jatuh perlahan. "Aku tidak pernah menganggapmu beban," lanjut Li Yunsen. "Aku hanya tidak ingin kamu sendirian melawan ini." Beberapa hari kemudian, badai berikutnya datang. Seorang wanita bernama Qin Ruo kembali ke hidup Li Yunsen, mantan tunangannya, pewaris keluarga berpengaruh, dan sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai pasangan paling cocok baginya. Ia datang dengan elegan, senyum tenang, dan sikap seolah tidak ada masa lalu yang menyakitkan. "Aku dengar kamu sudah menikah," katanya pada Ningsi saat mereka bertemu di sebuah acara bisnis. "Maaf, aku tidak tahu harus memanggilmu apa." "Ningsi sudah cukup," jawab Ningsi sopan. Qin Ruo tersenyum tipis. "Kamu wanita yang berani." "Kenapa?" tanya Ningsi.
Berdiri di posisi yang seharusnya menjadi milikku, jawabnya tanpa basa-basi. Udara di antara mereka menegang. Malam itu, Ningsi bertanya langsung pada Li Yunsen. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Li Yunsen tidak langsung menjawab. Ia memikirkan kata-kata yang tepat. Dia bagian dari masa lalu yang hampir kupilih karena logika, bukan perasaan. Jawaban itu jujur, tapi tetap menyakitkan. Ningsi mengangguk. Aku tidak akan bertanya lagi. Namun kehadiran Qin Ruo bukan tanpa tujuan. Ia mulai sering muncul di lingkungan keluarga Li, menyiratkan kemungkinan perbaikan hubungan demi stabilitas perusahaan. Dewan direksi mulai berbisik. Pada titik itu, Ningsi membuat keputusan sendiri. Suatu pagi, ia meninggalkan sepucuk surat di meja makan. Yunsen. Aku tidak pergi karena tidak mencintaimu. Aku pergi karena aku perlu membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa bayang-bayang siapapun. Jangan mencariku. Beri aku waktu. Ningsi. Saat Li Yunsen membaca surat itu, dadanya terasa kosong. Namun alih-alih mengejar, ia duduk lama, menatap kursi kosong di depannya. Untuk pertama kalinya, ia memilih mempercayai pilihan Ningsi. Ningsi pindah sementara ke kota lain, menerima posisi di rumah sakit kecil yang hampir tidak dikenal. Tanpa koneksi, tanpa perlindungan, hanya kemampuan dan tekadnya sendiri. Hari-harinya berat, ia bekerja lebih keras, tidur lebih sedikit, dan seringkali hampir menyerah. Tapi setiap kali ia berdiri di ruang operasi, ia tahu ini adalah dirinya yang paling jujur. Sementara itu, Li Yunsen menghadapi keluarga dan dewan dengan dingin. Ia menolak rencana perjodohan ulang. Ia memutus kerjasama dengan investor yang menekan rumah sakit Ningsi. Keputusannya membuat posisinya goyah, namun ia tidak mundur. 6 bulan berlalu. Pada suatu sore hujan, Ningsi keluar dari rumah sakit kecil itu, tubuhnya lelah, pikirannya kosong. Di depan gerbang, sebuah mobil hitam berhenti. Li Yunsen turun, payung di tangannya. Ningsi membeku. Aku bilang jangan mencariku, katanya pelan. Aku menunggu, jawab Li Yunsen. Sampai kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Hujan turun lebih deras. Kepulangan itu tidak dirayakan dengan pelukan panjang atau kata-kata manis. Mereka hanya berdiri sebentar di bawah hujan, lalu Ningsi mematikan payung dan berkata pelan, aku harus masuk. Aku masih jaga malam. Li Yunsen mengangguk. Aku tunggu di sini. Itu saja. Tidak ada paksaan. Tidak ada tuntutan. Malam itu, Ningsi bekerja dengan fokus yang hampir kejam, seolah setiap jahitan dan setiap keputusan medis adalah cara untuk menenangkan hatinya sendiri. Namun setiap kali ia mengangkat kepala, bayangan Li Yunsen yang berdiri tenang di luar gerbang rumah sakit terus muncul di pikirannya. Saat jam jaga berakhir, langit sudah gelap sepenuhnya. Hujan reda, meninggalkan udara dingin dan jalanan basah. Mobil hitam itu masih ada. Li Yunsen tertidur ringan di kursi belakang. Ningsi berdiri di luar mobil beberapa detik, lalu mengetuk kaca. Li Yunsen terbangun, matanya langsung jernih saat melihatnya. Selesai. Ningsi mengangguk. Kamu belum makan. Aku bisa makan nanti. Kalimat sederhana itu membuat dada Ningsi terasa hangat dengan cara yang menyakitkan. Ia membuka pintu mobil. Aku tidak ingin pulang ke kota lama malam ini. Li Yunsen menatapnya, lalu tersenyum kecil. Aku juga tidak. Mereka menginap di hotel kecil dekat rumah sakit. 2 kamar terpisah. Tidak ada keberatan dari siapapun. Justru jarak itu terasa seperti penghormatan. Namun dini hari, Ningsi terbangun dari mimpi buruk tentang ruang operasi yang penuh darah dan suara monitor yang mendatar. Ia duduk terengah, napasnya tidak teratur. Ketukan pelan terdengar di pintu. Ningsi, suara Li Yunsen rendah. Aku di luar. Ia membuka pintu tanpa berpikir panjang. Begitu melihat wajah Li Yunsen, pertahanannya runtuh. Ia tidak menangis keras, hanya bersandar di dadanya, membiarkan tubuhnya gemetar. Li Yunsen memeluknya, kali ini tanpa ragu. Aku di sini, katanya berulang-ulang, seolah mantra.
Aku di sini. Pagi datang dengan cahaya pucat. Mereka duduk di tepi ranjang, minum teh panas dari cangkir kertas. Apa rencanamu sekarang? Tanya Li Yunsen. Ningsi berpikir sejenak. Rumah sakit ini menawariku posisi tetap. Gajinya kecil, fasilitasnya terbatas. Tapi aku dibutuhkan di sini. Li Yunsen mengangguk. Dan aku sedang mempertimbangkan untuk melepaskan satu divisi yang selama ini menjadi sumber konflik keluarga. Ningsi menoleh tajam. Itu aset terbesar. Dan juga yang paling kotor, jawabnya tenang. Aku lelah menang dengan cara yang membuat orang lain kalah. Ningsi terdiam. Kalau kamu jatuh, Li Yunsen menatapnya lurus. Kalau aku jatuh, aku ingin jatuh sebagai diriku sendiri. Sama sepertimu. Beberapa minggu berikutnya mereka menjalani hubungan jarak dekat, tidak tinggal serumah, tidak tampil bersama di publik. Mereka bertemu saat bisa, berbagi makan malam sederhana, berjalan kaki tanpa pengawal. Kehidupan yang dulu terasa mustahil. Namun dunia luar tidak berhenti berputar. Keluarga Li mengadakan rapat darurat. Saham perusahaan bergejolak setelah keputusan Li Yunsen memutus kerja sama besar. Nama Qin Ruo kembali disebut-sebut, kali ini bukan sebagai calon pasangan, melainkan sebagai pesaing. Di sisi lain, rumah sakit kecil tempat Ningsi bekerja menghadapi krisis, kekurangan dana, alat rusak, dan satu kasus medis besar yang berpotensi menjadi skandal. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun masuk UGD dengan kondisi kritis. Kesalahan diagnosis di klinik sebelumnya membuat keadaannya memburuk. Keluarganya miskin. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ningsi mengambil alih kasus itu. Ia bekerja tanpa henti, mengatur tim seadanya, berdebat dengan manajemen soal anggaran, bahkan menawarkan menggunakan tabungannya sendiri untuk obat yang tidak ditanggung. Operasi itu berhasil tipis, hampir gagal, tapi berhasil. Kisah itu menyebar, bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai cerita tentang dokter yang tidak menyerah. Seorang jurnalis lokal menulis artikel kecil. Artikel itu dibaca oleh banyak orang. Donasi berdatangan. Rumah sakit itu selamat untuk sementara. Suatu malam, Ningsi pulang dengan tubuh lelah tapi hati ringan. Ia menemukan Li Yunsen duduk di tangga depan, tanpa jas, tanpa sikap direktur. "Kamu kenapa di sini?" tanyanya. "Aku dipecat," jawab Li Yunsen datar. Ningsi membeku. "Apa?" "Secara teknis, aku mengundurkan diri sebelum mereka melakukannya," tambahnya. Ia tersenyum kecil. "Aku bebas." Ningsi tidak tahu harus berkata apa. Semua ketakutannya yang dulu tiba-tiba muncul kembali, namun bersamaan dengan itu, ada rasa bangga yang tajam. "Kamu menyesal?" tanyanya akhirnya. Li Yunsen menggeleng. "Aku kehilangan posisi, bukan diriku." Ningsi menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain hidup yang sederhana dan pekerjaan yang melelahkan." Li Yunsen menatapnya lama. "Itu yang ingin kupilih." Malam itu, mereka duduk berdampingan di tangga, berbagi semangkuk mie instan. Tidak ada rencana besar, tidak ada masa depan yang tergambar jelas. Namun di keheningan itu, mereka tahu sesuatu dengan pasti, cinta mereka tidak lagi bergantung pada kontrak, kekuasaan, atau pembuktian. Ia tumbuh dari pilihan-pilihan kecil, dari keberanian untuk kehilangan, dan dari keputusan untuk tetap tinggal, bahkan ketika tidak ada apapun yang menjanjikan kemenangan. Di bawah langit yang sederhana, Ningsi menyandarkan kepala di bahu Li Yunsen. "Kita mungkin akan kesulitan," katanya. Li Yunsen tersenyum. "Tapi kali ini, kita tahu kenapa kita bertahan." Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa menakutkan. Kesulitan itu datang pelan, lalu bertubi-tubi, seperti hujan kecil yang lama-lama membuat tanah becek dan langkah menjadi berat. Tanpa jabatan dan jaringan lamanya, Li Yunsen harus belajar hidup dengan ritme yang sama sekali berbeda. Ia bangun pagi bukan untuk rapat dewan, melainkan untuk mengantar Ningsi ke rumah sakit dengan motor pinjaman milik perawat senior. Ia belajar menawar harga sayur di pasar, belajar memasak dari video singkat,
belajar menerima bahwa beberapa pintu memang tertutup rapat untuknya sekarang. Namun yang paling sulit bukan kehilangan status, melainkan cara dunia memandangnya berubah. Orang-orang yang dulu tersenyum hormat kini bersikap dingin. Beberapa bahkan terang-terangan mencemooh kejatuhannya. Li Yunsen tidak marah. Ia hanya diam, menelan semuanya dengan ketenangan yang dulu ia gunakan untuk memimpin rapat miliaran. Ningxi melihat semuanya. Suatu malam, saat mereka berjalan pulang setelah membeli kebutuhan rumah sakit, Ningxi berhenti tiba-tiba. "Kamu menyesal karena ikut aku?" tanyanya. Li Yunsen menoleh. "Kenapa kamu bertanya?" "Karena hidupmu sekarang jauh lebih sempit dari sebelumnya," jawab Ningxi jujur. "Dan itu karena aku." Li Yunsen tersenyum tipis. "Hidupku sekarang lebih sempit, tapi napasku lebih lega." Jawaban itu tidak menghapus rasa bersalah Ningxi, tapi membuatnya berhenti menyangkal kenyataan bahwa mereka benar-benar memilih jalan yang sama tanpa jaminan. Beberapa bulan berlalu, rumah sakit kecil itu mulai bangkit perlahan. Donasi cukup untuk membeli alat dasar. Pasien bertambah. Nama Ningxi mulai dikenal, bukan di kalangan elit, tapi di antara orang-orang biasa yang merasa diselamatkan bukan hanya tubuhnya, tapi juga martabatnya. Namun keberhasilan kecil itu mengundang kecemburuan. Suatu hari, Ningxi dipanggil oleh otoritas medis daerah. Ada laporan anonim yang menuduhnya melakukan pelanggaran prosedur dalam operasi anak laki-laki itu. Ningxi membaca berkas laporan dengan tangan dingin. Tuduhan itu halus, penuh istilah teknis, dan jelas dibuat oleh seseorang yang memahami sistem. "Ini bisa mencabut izin praktikmu," kata petugas itu tanpa ekspresi. Malam itu, Ningxi duduk diam di rumah. Li Yunsen tahu, tanpa perlu bertanya, bahwa badai baru datang. "Kali ini biarkan aku bicara," kata Li Yunsen. Ningxi menggeleng keras. "Tidak, kalau kamu muncul, mereka akan bilang aku berlindung di balikmu lagi." Li Yunsen terdiam lama, lalu mengangguk. "Baik, tapi aku akan berada di luar ruangan. Kalau kamu jatuh, aku yang pertama mengangkatmu." Sidang etik berlangsung tegang. Ningxi berdiri sendirian, menjelaskan setiap keputusan medis dengan detail, tanpa emosi berlebih, tanpa pembelaan dramatis. Ia hanya memaparkan kebenaran. Di akhir sidang, keputusan ditunda. Beberapa hari kemudian, kebenaran terungkap. Seorang dokter dari rumah sakit besar, yang sebelumnya menolak menangani pasien miskin itu, terbukti mengirim laporan palsu untuk menutup kesalahan kliniknya sendiri. Ningxi dibebaskan dari semua tuduhan. Saat keluar dari gedung itu, Ningxi melihat Li Yunsen berdiri di bawah pohon, menunggu. Ia berjalan cepat, lalu tanpa sadar memeluknya erat. "Aku hampir kehilangan segalanya," bisiknya. Li Yunsen memeluk balik, kuat tapi tenang. "Tapi kamu tidak kehilangan dirimu. Kemenangan itu seharusnya menjadi titik terang." Namun justru setelah itu, Ningxi mulai merasakan kelelahan yang tidak wajar. Tangannya sering gemetar, kepalanya pusing. Ia mengabaikannya, mengira hanya kelelahan kerja. Sampai suatu pagi, ia pingsan di ruang ganti. Diagnosisnya datang cepat dan kejam, anemia berat akibat kondisi yang selama ini ia abaikan. Tidak mematikan, tapi berbahaya jika terus dipaksa. "Kamu harus istirahat," kata dokter tegas. Ningxi tersenyum lemah. "Siapa yang akan menggantikanku?" Li Yunsen duduk di samping ranjang, wajahnya lebih pucat dari Ningxi sendiri. "Kali ini," katanya pelan tapi tegas, "kamu tidak akan bernegosiasi dengan tubuhmu." Hari-hari berikutnya, peran mereka terbalik. Ningxi terpaksa beristirahat. Li Yunsen mengurus rumah, mengantar obat, bahkan belajar mencatat kondisi pasien sederhana untuk membantu perawat. Di tengah kelemahan itu, Ningxi akhirnya berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Aku takut kalau aku tidak bisa terus kuat." Li Yunsen menggenggam tangannya. "Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya harus jujur." Beberapa minggu kemudian, kondisi Ningxi membaik. Saat ia kembali bekerja, secara bertahap, sesuatu dalam dirinya berubah.
Ia tidak lagi mengukur harga dirinya dari seberapa keras ia bertahan sendirian. Suatu sore, di bawah matahari senja, Li Yunsen membawa sebuah map tipis. "Apa itu?" tanya Ningsi. "Rencana kecil," jawabnya. "Klinik swasta sederhana. Bukan rumah sakit besar. Tidak terikat investor. Aku ingin membangunnya bersamamu kalau kamu mau." Ningsi membuka map itu. "Tidak mewah. Tidak ambisius. Tapi nyata. Kamu yakin?" tanyanya. "Ini berarti memulai dari nol." Lagi, Li Yunsen tersenyum. "Aku sudah memulai dari nol sejak bertemu kamu." Air mata Ningsi jatuh, kali ini tanpa rasa takut. "Aku mau," katanya. Malam itu, mereka berjalan pulang perlahan. Tidak ada lampu kota yang gemerlap, tidak ada masa depan yang pasti. Namun ada dua orang yang telah belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih kuat, atau siapa yang lebih berkorban. Cinta adalah ketika dua orang yang lelah tetap memilih untuk saling menopang. Dan di langkah-langkah kecil itulah, hidup baru mereka mulai terbentuk, bukan sebagai kisah besar yang dikagumi banyak orang, melainkan sebagai kehidupan nyata yang akhirnya terasa layak diperjuangkan. Pembangunan klinik itu dimulai tanpa gegap gempita. Tidak ada upacara peletakan batu pertama, tidak ada liputan media. Hanya sebuah bangunan tua bekas gudang obat yang dindingnya mengelupas, lantainya retak, dan atapnya bocor di beberapa sudut. Namun saat Ningsi berdiri di tengah ruangan kosong itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di rumah sakit besar manapun, harapan yang sederhana, tapi jujur. "Kita benar-benar akan melakukannya," gumamnya. Li Yunsen mengangguk, lengan bajunya digulung, tangannya kotor oleh debu. Pelan-pelan, tidak perlu sempurna. Mereka membagi peran tanpa banyak bicara. Ningsi mengurus perizinan medis, standar prosedur, dan perekrutan perawat. Li Yunsen menangani renovasi, pembukuan, dan negosiasi dengan pemasok. Keterampilan lama yang kini digunakan bukan untuk kekuasaan, melainkan keberlanjutan. Namun masa lalu tidak semudah itu dilepaskan. Suatu sore, seorang pria datang ke lokasi klinik. Setelan mahal, sepatu mengilap, dan kartu nama yang langsung dikenali Li Yunsen, utusan dari perusahaan lama. "Kami dengar Anda memulai klinik," kata pria itu sambil tersenyum profesional. Perusahaan tertarik menjadi sponsor utama. Ningsi yang berdiri di samping Li Yunsen bisa merasakan tubuhnya menegang. "Apa syaratnya?" tanya Li Yunsen datar. Pria itu meletakkan map tipis di meja. "Hak penamaan, akses rujukan eksklusif, dan tentu saja, posisi Anda kembali, walau tidak setinggi dulu." Udara terasa berat. Ningsi tidak ikut bicara. Ia tahu keputusan ini bukan miliknya. Tapi di dalam dadanya, ketakutan lama bangkit, takut bahwa semua yang mereka bangun akan kembali terikat. Li Yunsen menutup map itu perlahan. "Terima kasih. Kami tidak tertarik." Pria itu terkejut. "Anda yakin? Ini kesempatan langka." "Aku sudah melewati hidup langka itu," jawab Li Yunsen. "Sekarang aku memilih hidup yang jujur." Setelah pria itu pergi, Ningsi akhirnya berkata, "Kamu tidak harus menolaknya karena aku." Li Yunsen menatapnya lembut. "Aku menolaknya karena diriku sendiri." Klinik itu akhirnya dibuka dengan nama sederhana, Klinik Tumbuh. Hari pertama sepi. Hari kedua hanya 3 pasien. Hari ketiga seorang ibu datang membawa bayi demam tinggi. Ningsi menanganinya dengan tenang, penuh perhatian, menjelaskan setiap langkah tanpa tergesa. Saat ibu itu pergi sambil berulang kali mengucap terima kasih, Ningsi duduk lama di kursinya, menahan air mata. "Ini cukup," katanya pada Li Yunsen malam itu. "Hari ini saja sudah cukup." Namun tidak semua hari terasa cukup. Ada malam-malam ketika tagihan menumpuk. Ada minggu-minggu ketika pasien sedikit. Ada hari ketika Ningsi pulang dengan bahu jatuh, mempertanyakan pilihannya. Di saat-saat seperti itu, Li Yunsen tidak memberi ceramah atau solusi besar. Ia hanya memasak, menyeduh teh, dan duduk mendengarkan, sesuatu yang dulu tak pernah ia pelajari di ruang rapat. Suatu malam, Ningsi berkata pelan,
Aku takut suatu hari kamu bangun dan menyadari hidupmu terlalu kecil untukmu. Li Yunsen tersenyum samar. Aku dulu hidup besar, tapi kosong. Sekarang hidupku kecil, tapi penuh. Waktu berlalu, klinik tumbuh mulai dikenal. Bukan karena teknologi canggih, melainkan karena satu hal, dokter dan stafnya tidak memperlakukan pasien sebagai angka. Cerita menyebar dari mulut ke mulut. Donasi kecil datang. Seorang apoteker lokal menawarkan obat dengan harga lebih rendah. Seorang pensiunan perawat datang membantu sukarela seminggu sekali. Di tengah semua itu, Ningsi menemukan sesuatu yang lain, keinginan yang lama ia kubur. Suatu pagi, ia menatap hasil tes kehamilan dengan tangan gemetar. 2 garis. Ia duduk lama di kamar mandi, perasaan campur aduk antara takut, bahagia, dan tidak percaya. Hidup mereka masih rapuh. Klinik belum sepenuhnya stabil. Mereka belum membicarakan pernikahan lagi, apalagi anak. Malam itu, Ningsi meletakkan tes itu di meja makan tanpa berkata apa-apa. Li Yunsen melihatnya, membeku, lalu mengangkat kepala menatap Ningsi, matanya perlahan memerah. Kamu, suaranya nyaris tak keluar. Ningsi mengangguk, air mata jatuh. Aku juga takut. Li Yunsen berdiri, berjalan pelan, lalu memeluknya erat, lama, seolah dunia di luar berhenti sejenak. Kita akan takut bersama, katanya. Dan kita akan belajar bersama. Kehamilan itu tidak mudah. Ningsi harus mengurangi jam kerja. Tubuhnya sering lelah. Ada malam-malam penuh kecemasan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menghadapinya sendirian. Li Yunsen membaca buku kehamilan dengan serius, mencatat jadwal, bahkan berdebat sopan dengan bidan soal nutrisi. Pemandangan itu sering membuat Ningsi tersenyum sambil menangis. Suatu sore, mereka duduk di ruang tunggu klinik yang hampir kosong. Matahari masuk dari jendela, hangat dan tenang. Kamu menyesal? Tanya Ningsi pelan. Li Yunsen menggeleng. Aku menyesal tidak bertemu kamu lebih awal. Ningsi tertawa kecil. Kalau lebih awal, kita mungkin tidak akan seperti ini. Benar, jawab Li Yunsen. Kita perlu tersesat dulu untuk tahu kemana pulang. Di luar, papan kecil bertuliskan klinik tumbuh berayun tertiup angin. Di dalam, 2 orang duduk berdampingan, bukan lagi orang yang lari dari masa lalu, melainkan pasangan yang memilih masa depan dengan kesadaran penuh akan risikonya. Hidup mereka tidak sempurna. Cinta mereka tidak dramatis. Namun setiap hari, mereka bangun dengan satu keyakinan sederhana. Bahwa bertumbuh bersama, perlahan, jujur, dan saling menjaga adalah keberanian terbesar yang pernah mereka pilih. Tahun-tahun berikutnya datang tanpa banyak tanda. Lian mulai masuk taman kanak-kanak, Liran belajar mengucapkan kata-kata pertamanya. Rumah mereka semakin penuh dengan suara, tangisan kecil, tawa, pertengkaran sepele tentang mainan, dan langkah kaki yang berlarian di pagi hari. Ningsi sering berdiri di dapur sambil memandangi pemandangan itu, merasa hidupnya nyata dengan cara yang dulu tak pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi bermimpi tentang kemewahan. Ia bermimpi tentang hari-hari yang utuh. Namun kedewasaan selalu membawa ujian yang lebih sunyi. Kesehatan nenek Li Yunsen mulai menurun perlahan. Ingatannya semakin sering terputus, kadang ia tidak mengenali Ningsi, kadang memanggil nama perempuan dari masa lalu Li Yunsen. Setiap kali itu terjadi, Li Yunsen hanya tersenyum dan menggenggam tangan neneknya, seolah semua kesedihan ia simpan sendiri. Suatu malam, setelah mereka pulang dari rumah nenek, Ningsi berkata pelan, "Kamu boleh sedih." Li Yunsen berhenti melangkah. "Aku tidak ingin anak-anak melihatku rapuh." Ningsi menatapnya lama. Mereka perlu melihat ayahnya jujur. Kata-kata itu menembus perlahan. Malam itu, Li Yunsen duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur, wajahnya tertunduk. Ningsi duduk di sampingnya. Tidak ada pelukan tergesa, tidak ada nasihat, hanya kehadiran. "Aku selalu takut kehilangan," kata Li Yunsen akhirnya. "Makanya aku belajar mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, aku tahu aku tidak bisa." Ningsi menggenggam tangannya. "Kamu tidak harus bisa.
Kamu hanya harus tinggal. Beberapa bulan kemudian, Nenek Li Yunsen meninggal dengan tenang. Rumah dipenuhi pelayat, bunga putih, dan kesunyian yang berat. Li Yunsen berdiri tegak sepanjang upacara, menerima ucapan belasungkawa dengan sikap dewasa yang dikenalnya sejak lama. Namun saat semua orang pulang, saat rumah kembali sepi, ia runtuh. Ningsi menemukannya duduk di lantai kamar neneknya, memeluk selimut lama yang beraroma obat dan teh hangat. Aku belum sempat membalas semua kebaikannya, katanya lirih. Ningsi memeluknya dari belakang. Kamu sudah membalasnya dengan hidup yang ia banggakan. Hari-hari berkabung berlalu. Li Yunsen berubah lebih pendiam, tapi juga lebih lembut. Ia mulai menjemput anak-anak sendiri, memasak sarapan sederhana, dan menghabiskan waktu lebih lama di rumah. Seolah kehilangan itu mengajarinya sesuatu yang tak pernah diajarkan dunia bisnis, bahwa waktu tidak bisa disimpan. Sementara itu, klinik tumbuh menghadapi tantangan baru. Pemerintah daerah merencanakan pengembangan kawasan. Tanah di sekitar klinik akan dibeli untuk proyek besar. Tawaran ganti rugi datang, jumlah yang cukup besar, cukup untuk hidup nyaman jika mereka mau pindah. Ningsi membaca dokumen itu berkali-kali. Kalau kita pindah, pasien-pasien lama akan kesulitan, katanya ragu. Li Yunsen mengangguk. Kalau kita bertahan, mungkin kita akan kalah. Mereka berdiskusi berhari-hari. Tidak ada jawaban mudah. Akhirnya, Ningsi mengunjungi satu persatu pasien lama, menjelaskan situasinya, mendengarkan cerita mereka. Banyak yang berkata, kami akan ikut kemanapun dokter pergi. Beberapa yang lain berkata, kami akan mengerti jika Anda pergi. Keputusan itu akhirnya jelas. Mereka menerima ganti rugi, tapi tidak pergi jauh. Mereka menyewa bangunan kecil di lingkungan yang sama, bahkan lebih dekat ke pemukiman warga. Klinik baru lebih kecil, tapi lebih terang. Hari pertama buka, antrean mengular sejak pagi. Ningsi berdiri di depan pintu, menunduk sebentar, menenangkan napasnya. Ia sadar, keberanian bukan berarti bertahan di tempat yang sama, melainkan membawa nilai yang sama ke tempat baru. Malam itu, setelah klinik baru tutup, mereka makan malam sederhana. Lian bercerita tentang sekolahnya, Liran tertawa sambil menumpahkan sup. Ning, Si dan Li Yunsen saling pandang, kelelahan dan bahagia dalam satu tarikan napas. Aku tidak menyesal, kata Ning Si pelan. Li Yunsen tersenyum. Aku juga. Waktu terus berjalan. Anak-anak tumbuh. Klinik tetap sederhana. Hidup tidak selalu mudah. Ada pertengkaran kecil, kelelahan, dan ketakutan yang datang tanpa diundang. Tapi ada juga pagi-pagi tenang, makan malam hangat, dan kebiasaan saling menunggu. Suatu malam, Ningsi menulis di buku catatan kecilnya, sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan untuk dibaca siapapun. Bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang bertahan saat lemah. Bahwa pernikahan bukan tentang janji besar, melainkan pilihan kecil yang diulang. Bahwa masa lalu bisa melukai, tapi tidak harus menentukan akhir. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berjalan ke kamar. Li Yunsen sudah tertidur, wajahnya tenang. Ningsi berbaring di sampingnya, mendengarkan napasnya yang stabil. Di luar, kota terus bergerak. Di dalam, hidup mereka berjalan perlahan, nyata, dan cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ningsi tidak lagi bertanya apakah ia bahagia. Ia tahu, waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Lian tumbuh perlahan, seperti pagi yang tidak pernah tergesa. Tangisannya mulai berubah menjadi gumaman, lalu tawa kecil yang membuat rumah terasa hidup. Ningsi kembali ke klinik setelah masa pemulihan, awalnya hanya beberapa jam sehari. Ia masih sering ragu, takut meninggalkan anaknya, takut tidak cukup baik sebagai ibu maupun dokter. Namun setiap kali ia bimbang, Li Yunsen selalu ada di belakangnya, menopang tanpa menuntut. Kamu tidak harus sempurna, katanya suatu pagi ketika Ningsi hampir membatalkan jadwal pasien. Kamu hanya harus jujur pada dirimu sendiri. Klinik tumbuh berkembang pelan, tapi pasti.
Tidak menjadi besar, tidak menjadi terkenal, namun cukup untuk memberi kehidupan yang layak. Pasien datang bukan karena iklan, melainkan karena kepercayaan. Ningsi belajar menyeimbangkan sentuhan profesional dengan empati yang tulus, sementara Lee Yun-sen memastikan semuanya berjalan rapi di belakang layar. Namun dunia tidak pernah benar-benar membiarkan mereka diam. Suatu hari, sebuah surat resmi tiba di klinik. Rumah sakit Ning Family mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Tuduhannya absurd, mengklaim bahwa klinik tumbuh menyebarkan rumor yang menyebabkan kerugian bisnis. Ningsi membaca surat itu dengan tangan dingin. Mereka tidak akan berhenti, katanya lirih. Lee Yun-sen membaca dengan wajah tenang. Tidak apa-apa. Kita hadapi. Proses hukum itu melelahkan. Sidang demi sidang menguras energi dan emosi. Ningsi harus kembali mengingat masa kecil yang ia coba kubur, ruang tamu dingin, suara ayah yang selalu menuntut, pandangan merendahkan yang membuatnya merasa tidak pernah cukup. Suatu malam setelah sidang panjang, Ningsi duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa. Lian sudah tertidur di kamar. Hujan turun di luar, lembut dan panjang. Aku takut, katanya akhirnya. Takut mereka menyeret kita ke jurang yang sama. Lee Yun-sen duduk di sampingnya, tidak langsung menjawab. Ia menunggu, memberi ruang. Aku juga takut, katanya jujur. Tapi kali ini, kita tidak sendirian. Kita punya satu sama lain. Musim semi datang dengan tenang, membawa perubahan yang hampir tak terasa. Lian mulai berlari kecil di koridor klinik, tertawa saat Lee Yun-sen berpura-pura mengejarnya. Ningsi sering menegur mereka dengan nada setengah serius, setengah bahagia, takut mengganggu pasien. Namun para pasien justru tersenyum. Klinik itu terasa hidup, bukan hanya tempat berobat, tetapi ruang di mana manusia diperlakukan sebagai manusia. Pada suatu pagi, seorang perempuan tua datang dengan tongkat kayu. Wajahnya lelah, pakaiannya sederhana. Ningsi menuntunnya masuk, memeriksa dengan teliti, mendengarkan keluhan tanpa memotong. Setelah selesai, perempuan itu menggenggam tangan Ningsi lama. Dokter, katanya lirih, di sini rasanya seperti pulang. Kata-kata itu tinggal lama di dada Ningsi. Ia sadar, apa yang ia bangun selama ini bukan sekadar klinik, melainkan tempat aman, sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki. Namun ketenangan kembali diuji. Suatu sore, Lee Yun-sen menerima panggilan dari rumah lama. Suaranya berubah kaku saat menutup telepon. Ningsi yang memperhatikan dari jauh langsung tahu, masa lalu mengetuk pintu lagi. Ada apa? Tanya Ningsi. Lee Yun-sen terdiam sejenak. Perusahaan lama akan diambil alih. Mereka meminta aku menjadi konsultan transisi. Sementara, mereka bilang, hanya aku yang bisa merapikan kekacauan. Kata-kata itu jatuh berat. Ningsi tidak langsung menjawab. Ia ingat malam-malam gelap Lee Yun-sen, ingat betapa sulitnya ia melepaskan dunia itu. Kalau kamu pergi, Ningsi akhirnya berkata pelan, aku takut kamu kembali menjadi orang yang selalu memikul segalanya sendirian. Lee Yun-sen menatapnya lama. Aku juga takut. Mereka tidak bertengkar. Tidak ada ultimatum. Hanya kejujuran yang diletakkan di meja, telanjang dan rapuh. Beberapa hari kemudian, Lee Yun-sen memutuskan menerima dengan syarat. Waktu terbatas, peran jelas, tidak ada kepemilikan, tidak ada keterikatan jangka panjang. Ia pulang setiap malam. Klinik tetap menjadi prioritas. Minggu-minggu pertama berat, Lee Yun-sen terlihat lebih pendiam. Ningsi merasakan jarak kecil, bukan karena cinta berkurang, tetapi karena lelah. Ada malam-malam ketika mereka duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Ada pagi-pagi ketika Lee Yun-sen berangkat sebelum Lian bangun. Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar. Ada yang mengatakan klinik tumbuh tidak berizin lengkap. Ada yang menyebut Ningsi menggunakan obat tidak terdaftar. Pasien mulai ragu. Jumlah kunjungan menurun drastis. Malam itu, Ningsi duduk di ruang konsultasi kosong, lampu dimatikan, hanya cahaya kota yang masuk dari jendela. Ia memeluk perutnya, air mata jatuh tanpa suara. Aku membawa masalah ke hidupmu, katanya saat Lee Yun-sen datang.
Li Yunsen duduk di lantai di depannya, sejajar, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku memilih hidup ini. Masalah bukan milikmu sendirian. Tapi aku lelah, bisik Ningxi. Aku ingin hidup tenang. Li Yunsen mengangguk. Kita akan tenang, tapi tidak dengan melarikan diri. Keesokan harinya, Li Yunsen mengambil langkah yang selama ini ia hindari. Ia menghubungi seorang teman lama, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk keadilan. Audit resmi dilakukan. Dokumen klinik diperiksa. Semua bersih. Rumor terbantahkan satu persatu. Namun langkah itu membawa konsekuensi lain. Nama Li Yunsen kembali muncul di media bisnis. Spekulasi bermunculan. Tawaran datang lagi, lebih besar, lebih menggiurkan. Ningxi membaca berita itu di ponselnya, jantungnya berdebar. Ia takut pertanyaan lamanya kembali menghantui. Malam itu, mereka duduk di balkon kecil apartemen, hujan turun rintik-rintik. Apa kamu ingin kembali? Tanya Ningxi akhirnya. Li Yunsen terdiam lama. Aku ingin aman. Untukmu. Untuk anak kita. Dan jika keamanan itu menuntutmu menjadi orang yang dulu. Suara Ningxi bergetar. Li Yunsen menatapnya, lalu menggeleng perlahan. Aku tidak bisa kembali ke sana tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan aku tidak mau anak kita tumbuh dengan ayah yang kosong. Ningxi menutup mata, air mata jatuh lagi, kali ini karena lega. Bulan-bulan berlalu, klinik perlahan pulih. Ningxi melahirkan di awal musim dingin, di rumah sakit kecil dengan tim yang ia kenal baik. Prosesnya panjang dan melelahkan. Ada saat-saat panik, ada rasa sakit yang membuatnya hampir menyerah. Li Yunsen berada di sana sepanjang waktu. Menggenggam tangannya, membisikkan kalimat-kalimat sederhana. Aku di sini. Kamu tidak sendirian. Kita akan melewati ini. Tangisan bayi memecah keheningan dini hari. Seorang anak perempuan. Saat Ningxi menatap wajah kecil itu, dunia terasa mengecil menjadi satu titik yang sempurna. Li Yunsen berdiri di sampingnya, matanya basah, tangannya gemetar saat menyentuh jemari kecil itu. Kita beri dia nama apa? Tanya Ningxi lemah. Li Yunsen berpikir sejenak. Lian. Damai. Ningxi tersenyum. Damai. Hari-hari setelah itu penuh kekacauan kecil, malam tanpa tidur, tangisan mendadak, kecanggungan dua orang tua baru. Namun di tengah semua itu, ada kebahagiaan yang tidak keras, tidak mencolok, tapi menetap. Suatu pagi, Ningxi duduk di ruang tunggu klinik yang kini lebih ramai. Lian tidur di gendongannya. Li Yunsen berdiri di depan papan jadwal, menulis rapi. Ningxi memandang punggungnya dan berpikir, hidup mereka tidak pernah berjalan lurus. Pernikahan mereka berawal dari kepalsuan. Cinta mereka tumbuh dari luka. Namun justru karena itu, setiap langkah terasa nyata. Mereka tidak berjanji akan selalu bahagia. Mereka hanya berjanji untuk tidak saling meninggalkan saat hidup menjadi berat. Dan untuk Ningxi, itu sudah lebih dari cukup. Suatu malam, Ningxi terbangun dan mendapati Li Yunsen duduk di balkon, memandangi gelap. Ia duduk di sampingnya tanpa bertanya. Aku hampir lupa bagaimana rasanya, kata Li Yunsen akhirnya. Dunia itu tidak pernah berhenti menuntut. Ningxi menyandarkan kepala di bahunya. Kamu boleh berhenti. Li Yunsen menghela napas panjang. Aku akan berhenti setelah ini. Dan ia menepati kata-katanya. Proyek selesai. Li Yunsen menolak perpanjangan. Ia pulang dengan mata lelah, tapi langkahnya ringan. Ningxi melihatnya kembali menjadi dirinya yang utuh, bukan yang sempurna, melainkan yang hadir. Tak lama setelah itu, Ningxi menyadari sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Ia tersenyum kecil, lalu menangis diam-diam. Malam itu, ia meletakkan hasil tes di samping cangkir teh Li Yunsen. Li Yunsen membacanya, terdiam, lalu tertawa pelan, tertawa yang berubah menjadi air mata. Apakah ini terlalu cepat? Tanya Ningxi ragu. Tidak ada yang cepat, jawab Li Yunsen. Hanya hidup yang terus berjalan. Kehamilan kedua lebih tenang, namun juga lebih menantang. Ningxi harus membagi perhatian antara Lian, klinik, dan dirinya sendiri.
Ada hari-hari ketika ia merasa gagal di semua peran. Ada malam-malam ketika ia bertanya apakah pilihannya benar. Pada salah satu malam itu, Lian memeluk perut Ningsi sambil bertanya polos, "Di dalam ada siapa?" "Adik," jawab Ningsi. Lian tersenyum lebar. "Aku akan jaga." Kalimat sederhana itu mematahkan dinding yang tersisa di hati Ningsi. Waktu berlalu. Anak kedua lahir dengan selamat, seorang bayi laki-laki yang tenang. Mereka menamainya Liran, berharap ia tumbuh dengan keberanian yang lembut. Rumah menjadi lebih ramai, lebih berantakan, dan lebih hangat. Klinik tumbuh tetap berdiri sederhana. Mereka menolak ekspansi besar. Mereka memilih stabilitas. Memilih pulang tepat waktu. Memilih makan malam bersama. Memilih hadir. Suatu sore, Ningsi menemukan sebuah kotak kecil di laci. Di dalamnya ada cincin, bukan baru, bukan mahal, tapi diperbaiki dengan rapi. "Kita sudah menikah," kata Ningsi saat Li Yunsen melihatnya. Li Yunsen mengangguk. "Aku ingin melamarmu. Dengan benar. Bukan untuk mengikatmu. Untuk berterima kasih karena memilihku setiap hari." Ningsi tersenyum sambil menangis. "Aku sudah memilihmu." Mereka tidak mengadakan pesta, hanya makan malam kecil bersama anak-anak, beberapa teman dekat, dan staf klinik. Tidak ada janji besar, hanya komitmen yang tenang. Di malam hari, Ningsi berdiri di jendela, memandang kota. Li Yunsen berdiri di belakangnya, memeluk tanpa kata. "Aku dulu takut pada hari-hari biasa," kata Ningsi. "Sekarang aku takut jika hari-hari ini hilang." Li Yunsen mencium rambutnya. "Kita akan menjaganya. Satu hari pada satu waktu." Dan begitulah hidup mereka berjalan, tidak lurus, tidak mudah, tapi jujur. Cinta mereka bukan ledakan, melainkan nyala yang dijaga. Dalam pernikahan yang lahir dari keterpaksaan, mereka menemukan pilihan. Dalam trauma masa lalu, mereka menumbuhkan keberanian baru. Mereka tidak mengejar akhir yang sempurna. Mereka memilih untuk tetap berjalan bersama. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Ningsi, itulah perbedaan terbesar antara masa lalu dan sekarang. Dulu, ketakutan selalu ia telan sendiri. Sekarang, ketakutan bisa dibagi. Sidang berakhir dengan keputusan yang jelas. Gugatan ditolak karena tidak berdasar. Reputasi Ning Family semakin goyah, sementara klinik tumbuh justru mendapat simpati. Banyak pasien lama kembali. Beberapa bahkan membawa bunga kecil, kartu ucapan, dan senyum hangat. Ning Jiawei tidak pernah datang lagi. Pada suatu sore yang tenang, Ningsi duduk di bangku taman kecil dekat klinik, mengawasi Lian yang belajar berdiri dengan bantuan Li Yunsen. Anak itu terjatuh berkali-kali, menangis sebentar, lalu mencoba lagi. "Dia keras kepala," kata Ningsi sambil tersenyum. "Mirip kamu," jawab Li Yunsen. Ningsi tertawa pelan, lalu terdiam. "Yunsen, bagaimana kalau suatu hari dia membenciku? Karena masa lalu kita. Karena aku tidak memberinya kehidupan yang mewah." Li Yunsen menatap putrinya, lalu kembali pada Ningsi. "Jika suatu hari dia membencimu, aku akan duduk bersamanya dan berkata bahwa ibunya adalah perempuan paling berani yang pernah aku kenal. Dan bahwa hidup yang jujur lebih berharga daripada hidup yang mewah." Mata Ningsi berkaca-kaca. Tahun-tahun berlalu dengan cara yang tidak dramatis. Tidak ada lonjakan kekayaan, tidak ada kejatuhan besar. Hanya hari-hari biasa yang dirawat dengan kesungguhan. Ningsi dan Li Yunsen belajar mencintai tanpa kepemilikan, mendukung tanpa mengorbankan diri sepenuhnya. Suatu malam, setelah Lian tertidur, Ningsi berdiri di balkon, memandang kota yang berkelip. Li Yunsen mendekat, menyampirkan selimut di bahunya. "Kita sudah jauh," kata Ningsi pelan. "Belum sampai," jawab Li Yunsen. Ningsi tersenyum. "Aku tidak ingin cepat sampai." Li Yunsen mengangguk. "Aku juga." Di bawah cahaya lampu kota, dua orang berdiri berdampingan, bukan karena takdir yang sempurna, melainkan pilihan yang diulang setiap hari. Pernikahan mereka tidak lagi palsu, tapi juga tidak dibungkus janji berlebihan. Ia hidup dalam tindakan kecil, memasak saat lelah,
menunggu saat ragu, bertahan saat ingin menyerah. Dan dalam keheningan itu, Ningsi menyadari sesuatu yang sederhana namun mendalam. Bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gejolak, melainkan dengan kesediaan untuk tetap tinggal, bahkan ketika hidup hanya menawarkan hari-hari biasa. Dan justru disitulah kebahagiaan mereka tumbuh, perlahan, tapi nyata. Beberapa tahun berlalu seperti aliran sungai yang tenang, tidak pernah benar-benar berhenti, hanya berubah bentuk. Lian sudah duduk di bangku sekolah dasar. Ia tumbuh menjadi anak yang peka, terlalu cepat memahami emosi orang dewasa. Ia tahu kapan ibunya lelah, kapan ayahnya menyembunyikan pikiran. Sementara Liran tumbuh berbeda, lebih ceria, lebih keras kepala, selalu berlari tanpa takut jatuh. Dua anak, dua dunia, satu rumah yang menjadi pusat segalanya. Ningsi mulai merasakan kelelahan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan yang muncul ketika seseorang terlalu lama menjadi sandaran bagi banyak orang. Klinik semakin sibuk. Pasien datang bukan hanya untuk berobat, tapi untuk bercerita. Tentang kesepian, tentang pernikahan yang retak, tentang anak-anak yang tak pulang. Suatu sore, Ningsi duduk sendirian di ruang praktik setelah semua pasien pulang. Lampu masih menyala, berkas terbuka di meja, tapi pikirannya kosong. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang selalu sigap, selalu memberi, selalu kuat. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pelan pada dirinya sendiri. Kalau aku berhenti sebentar, apakah semuanya akan runtuh? Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Ningsi berkata pada Li Yunsen, aku ingin cuti. Li Yunsen terdiam, bukan karena keberatan, tapi karena terkejut. Berapa lama? Aku tidak tahu, jawab Ningsi jujur. Aku hanya lelah menjadi kuat. Li Yunsen tidak langsung menjawab. Ia bangkit, menuangkan 2 gelas air hangat, lalu duduk kembali. Kalau kamu berhenti, katanya perlahan, aku akan ada di sini. Klinik akan tetap jalan. Dunia tidak akan runtuh. Ningsi menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena akhirnya ada ruang untuk lemah. Ia mengambil cuti 3 bulan. Selama itu, Ningsi lebih banyak di rumah. Ia mengantar anak-anak ke sekolah, menjemput mereka, memasak tanpa terburu-buru. Ia mulai melukis kembali, hobi lama yang ia tinggalkan sejak kuliah. Lukisannya sederhana, jendela, cahaya pagi, bayangan seseorang di dapur. Li Yunsen memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Ia melihat Ningsi lebih sering tersenyum, tapi juga lebih sering termenung. Suatu malam, ia bertanya, apakah kamu takut kembali ke klinik? Ningsi mengangguk, aku takut kehilangan diriku lagi. Li Yunsen menggenggam tangannya. Kali ini, jangan kembali sebagai orang yang sama. Saat Ningsi akhirnya kembali bekerja, ia kembali dengan batasan baru. Jam praktik dikurangi, pasien ditata ulang. Ia mulai mendelegasikan. Beberapa orang kecewa, beberapa mengerti. Ningsi belajar menerima keduanya. Namun perubahan di dalam rumah tidak berhenti di situ. Lian mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam di sekolah. Suatu hari, gurunya memanggil Ningsi. Lian sering melamun. Nilainya baik, tapi ia seperti memikul sesuatu. Malam itu, Ningsi duduk di samping Lian saat anak itu mengerjakan PR. Apa kamu sedang khawatir tentang sesuatu? Lian ragu, lalu berkata pelan, aku takut ibu capek karena aku. Kalimat itu menghantam Ningsi lebih keras dari apapun. Ia memeluk Lian erat-erat. Ibu capek karena dunia, bukan karena kamu. Kamu tidak pernah menjadi beban. Lian terisak, tangis yang ia simpan lama. Di sudut ruangan, Li Yunsen berdiri diam, dadanya sesak. Ia sadar, anak-anak mereka tumbuh dengan kepekaan yang lahir dari rumah yang terlalu sunyi di masa lalu. Sejak hari itu, Li Yunsen mulai melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ia berbicara tentang rasa takutnya, tentang kesalahannya, tentang masa lalunya yang dingin. Ia ingin anak-anak tahu, ayah mereka bukan pilar tanpa retak,
melainkan manusia yang belajar. Tahun berikutnya membawa badai kecil lainnya. Lee Yun-sen ditawari posisi penting di luar kota. Gaji besar, stabilitas, reputasi. Tawaran yang dulu tidak akan ia tolak. Ia membawa berkas itu pulang, meletakkannya di meja tanpa bicara. Ningsi membacanya perlahan, lalu menutup map itu. "Kamu ingin pergi?" tanyanya. Lee Yun-sen berpikir lama sebelum menjawab. "Sebagian dari diriku ingin, tapi bagian yang lain tidak." Mereka tidak langsung memutuskan. Mereka bicara berhari-hari tentang anak-anak, tentang klinik, tentang diri mereka yang sekarang, bukan yang dulu. Akhirnya, Lee Yun-sen menolak tawaran itu. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu apa yang akan ia korbankan. Ia belajar bahwa tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua penolakan adalah kegagalan. Malam setelah keputusan itu, mereka duduk di balkon, memandang langit. Angin malam membawa aroma hujan. "Kita tidak menjadi orang hebat," kata Ningsi pelan. Lee Yun-sen tersenyum. "Tapi kita menjadi orang yang utuh." Waktu terus bergerak, anak-anak tumbuh. Mereka bertengkar, tertawa, gagal, mencoba lagi. Klinik tetap berdiri, tidak besar, tidak terkenal, tapi hidup. Rumah mereka tidak sempurna, tapi jujur. Dan di tengah semua itu, Ningsi akhirnya memahami sesuatu yang sederhana namun sulit diterima. Bahwa kebahagiaan bukanlah puncak yang dicapai sekali, melainkan keseimbangan yang harus dijaga setiap hari. Mereka masih lelah, masih takut, masih bertanya-tanya tentang masa depan. Namun kini, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Mereka berjalan bersama, pelan, sadar, dan saling menunggu. Musim gugur datang dengan warna yang lebih dalam dari tahun-tahun sebelumnya. Lian memasuki masa remaja awal, usia ketika anak mulai menarik diri, membangun dinding-dinding kecil yang tak selalu terlihat orang tua. Ia masih sopan, masih berprestasi, tapi tatapannya sering kosong. Ningsi menyadarinya dari hal-hal sederhana, pintu kamar yang lebih sering tertutup, jawaban singkat saat ditanya, buku catatan yang kini disimpan rapat. Liran, sebaliknya, tumbuh menjadi anak yang lantang. Ia sering beradu argumen dengan kakaknya, menangis keras saat kecewa, tertawa keras saat bahagia. Rumah mereka kini dipenuhi kontras, satu anak yang memendam, satu anak yang meluap. Suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi keheningan panjang. Lian mengunci diri di kamar. Liran tertidur sambil terisak. Ningsi berdiri di lorong, ragu harus mengetuk pintu yang mana. Lee Yun-sen datang, meletakkan tangannya di bahu Ningsi. "Aku yang bicara dengan Lian," katanya pelan. Di dalam kamar, Lian duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Lee Yun-sen tidak langsung bicara. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, posisi yang setara, tidak mengancam. "Kamu tidak harus jadi dewasa sendirian," kata Lee Yun-sen akhirnya. Lian terdiam lama, lalu suaranya pecah. "Aku capek jadi anak baik. Aku takut kalau aku marah, ibu akan lelah. Aku takut kalau aku gagal, ayah kecewa." Lee Yun-sen menelan ludah. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, anak yang belajar diam demi bertahan. "Aku bangga padamu bukan karena kamu sempurna," katanya. "Aku bangga karena kamu jujur hari ini." Tangis Lian mengalir bebas. Malam itu, dinding kecil runtuh, tidak semuanya, tapi cukup untuk cahaya masuk. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta mudah. Ada rapat sekolah, ada masalah pertemanan, ada kegagalan kecil yang terasa besar. Ningsi belajar hadir tanpa memperbaiki segalanya. Ia belajar mendengarkan tanpa segera memberi solusi, hal yang paling sulit bagi seorang dokter.